Hey, you are right. Come and welcome to this channel. And in this episode, we would like to learn about hacking fundamental grammar. Apa itu hacking fundamental grammar? Kita akan membedah bagaimana sisi-sisi kelemahan kita di bagian awal dalam menguasai bahasa Inggris. In this first episode, we're gonna talk about noun. Well, wait a minute. Mungkin kalian, Mr. Irul, is it still okay we'll learn the grammar? Mungkin ada yang bertanya, masih butuh ya belajar grammar? Well, if I can say, it depends. Kalau kalian hanya ingin ngomong bahasa Inggris untuk tujuan kerja, I think you don't need this. But if you are watching this YouTube channel, you are a student of university, you are a student of elementary school or senior high school level, you need this. Karena apa? Ketika kalian ingin menulis basic English, kalian mau membaca beberapa artikel, kamu butuh yang namanya kemampuan fundamental grammar English. Nah, di sini kita akan membahas tentang noun. Okay, here it is, the detail of noun. Okay, so now we are going to talk about the first kind of part of speech yang di edisi video series kali ini akan kita bahas adalah noun. So for you who want to have a good basic understanding in English, part of speech itu ternyata cukup penting loh untuk kita ketahui. Nah, oleh karena itu subscribe video channel edisi ini, terus ikuti terkait tentang bagaimana part of speech yang harus kita pahami. Oke, yang pertama we gonna talk about noun. So here it is, noun. What is noun? Nah, noun di sini ini adalah kalau dalam makna bahasa Indonesia adalah kata benda gitu ya. But jangan salah ya, bukan kata benda saja. Kadang kita kalau udah noun tuh kata benda gitu ya. Padahal kata benda di sini dalam part of speech noun ini banyak sekali macamnya. Dan fungsinya yang pertama bisa menamai orang ya. Misalkan ada nama orang di sini, ada tempat, ya kan, benda atau ide umum, dan bisa didahului oleh artikel ya, atau determiner, bisa ada and, the, atau some, dan yang lain sebagainya. So noun it's not as simple as you think gitu ya. Kalau kita ingin lebih jauh lagi, maka nama orang terus profesi itu adalah noun. Okay, next. Di sini juga ada penjelasan lain ya. Noun juga dapat berbentuk singular atau plural, tunggal atau jamak ya. Kita tahu konkret dan abstrak. Nah, konkret itu adalah kata benda yang berwujud, bisa disentuh biasanya, dan memang kita bisa melihat detail ya wujudnya. Sedangkan abstrak itu tidak bisa ya. Biasanya itu berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan ide, gagasan, dan seterusnya. Misalnya kayak love gitu ya, cinta, terus misalkan kebahagiaan gitu kan, happiness, itu adalah abstrak noun. Nah, yang berikutnya fungsi dari kata benda itu sendiri bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek langsung maupun objek tidak langsung, atau bahkan hanya sekedar pelengkap dari kalimat itu sendiri gitu ya, atau menjadi objek dari suatu preposisi. Nah, oke, next, macam-macam noun itu apa saja sih, Mr. Rule gitu ya. Nah, macam-macamnya kita tahu, yang pertama yang umum kita temukan adalah countable noun. Yes. Apa itu countable noun? Kata benda yang bisa dihitung. Uncountable yang tidak bisa yang tidak bisa dihitung. Uncountable contohnya kayak ice cream misalnya ya, atau abstract noun juga biasanya disebut dengan uncountable noun ya, kayak love, kayak happiness, atau juga yang berkaitan dengan sifatnya yang jarang kita hitung ya, misalkan kayak gula gitu ya, terus coklat ya, yang sifatnya masih cairan, itu bisa uncountable noun. Yang berikutnya ada proper dan common noun. Proper noun ini mungkin tidak banyak yang siswa paham ya. Proper itu kata benda yang spesifik, biasanya bisa nama orang gitu kan, nama tempat, nama tertentu ya, yang menjadi ciri khas dari tempat tersebut. Misalnya kalau di Swalayan yang ada di Jember itu ada Roxy, Lipo, dan itu adalah proper noun. Common noun yang umum ya, seperti chair, student, misalkan ada what else, dessert, misalkan ada kata benda yang umum ya, yang sering kita jumpai ya.
Oke, next untuk detail contohnya berikut slide yang akan Mr. Rule jelaskan. Here we go, ada countable noun, contohnya jelas ada book, ya, car, food, mountains, tree. Next kita punya uncountable. Nah ini yang tidak bisa dihitung tadi ya, contohnya ada subject ya, mata pelajaran ada English, happiness, ada meat. Nah meat, milk, snow ya, salju dan milk itu tidak bisa dihitung. Next one we have common ya, ini common yang umum. Ada country, ada desert ya, ada basic ya, physics ya, psikis. Nih bacanya kadang ya don't worry gitu ya, yang mungkin agak belibet, don't worry, just stay tuned, just keep practicing ya, karena sempurna itu karena latihan. Nobody is perfect, but by practicing a lot you will be better and better. Okay, next we have proper noun yang spesifik tadi, contohnya ada Indonesia, Sahara, Albert Einstein dan seterusnya. Ini contoh nama orang ya. Nah, abstract noun seperti yang sudah disinggung tadi itu biasanya berupa ide, konsep, perasaan ya, keadaan, sifat atau karakter. Jadi bukan adjektif loh ya, jadi hati-hati. Jadi ini sifatnya misalkan honesty ya, bukan honest. Kalau honest itu nanti adjektif. Honesty itu kejujuran. Biasanya kalau abstract noun itu biasanya diawali dengan ke dan an ya. Keindahan gitu kan, kesetiaan, kesendirian, kebaikan. Nah itu biasanya adalah abstrak. Nah, ini adalah kindness dan seterusnya. Oke, next. Nah, bagaimana dengan concrete noun? Concrete noun ini adalah hal kata benda yang paling dasar, biasanya di anak-anak sekolah dasar ya, atau di level dasar mereka akan banyak belajar concrete noun. Contohnya adalah cheese, desk, man, sugar, water. Ini yang memang wujud ya, berwujud dan bisa kita sentuh. That is called concrete noun. Baik, that's okay. The last one we have collective noun. Ini adalah kata benda kolektif ya, yang sifatnya satu kesatuan ya. Ada class, ada deer, ada couple, furniture, stuff. Nah itu adalah jenis-jenis noun ya. Nah mungkin untuk biar kita ingat sensitif, kita langsung latihan ke contoh-contoh yang akan saya share di sini. Okay, you ready? Nah, here we go. Nah kita lanjut saja langsung ke contoh. Nah ini ada contoh nih Mr. Rule. Our titik-titik will last forever. Nah, our titik-titik will last forever. Ada friendship, ada friendly, ada friends, ada friend. Kita tahu friend itu teman ya, satu ya, tidak ada s-nya. Nah ini ada yang disebut dengan singular noun. Yang friends dengan s adalah plural noun. Nah friendly ini tentu saja hati-hati, kalau ini masih dianggap noun berarti kita belum sensitif. Friendly bukan noun. Nah, friendship itu adalah noun abstrak. Nah kira-kira yang mana nih dari tiga pilihan ini? Apakah our friend will last forever? Teman kita akan berakhir selamanya gitu ya, ataukah persahabatan kita? Nah ini persahabatan nih yang lebih tepat ya, yaitu abstract noun. Kita cek. Yeah, that's right. Yeah, our friendship will last forever. Persahabatan kita, bukan teman. Oke, kita coba contoh lagi satu atau mungkin dua lah ya. Is the noun cars concrete or abstract? Nah ini yang ditanyakan, apakah kata benda cars itu masuk konkret atau abstrak nih? Mana nih? Abstrak atau konkret? Tadi Mr. Rule sudah menyampaikan konkret itu bisa dilihat, bisa disentuh, berwujud ya. Kalau abstrak biasanya masih gagasan, ide, perasaan, seterusnya tadi. So, yeah, that's right. Good job, man. Okay. Baik, terakhir ya, satu lagi. Nah, kita akan coba. Okay. Here we go. Okay. Is the noun cars common or proper? Nah, cars itu ya ini kan ada yang spesifik ya, proper itu berarti spesifik tuh. Bisa nama orang, bisa nama tempat gitu kan. Tapi kalau common itu umum. Nah, kira-kira cars itu umum apa proper? Sepertinya kita cek yes, betul ya, common noun. Baik, that's all that we have for noun gitu ya. Kalau ingin mau latihan banyak bisa langsung hubungi di nomor kami gitu ya, mau latihan atau ingin tanya-tanya tentang program Edis, you can text to Edis number. Cukup search saja di sosmed ya, di Facebook Edis English gitu, karena kita ada di dua tempat ya, di Jember dan ada di Tabalong. Nah untuk
yang masih belum subscribe channel kita, silahkan subscribe dan komen ya apa yang ingin kalian ketahui. Nah, kita akan bahas pertanyaan kalian. Yeah, that's all that we have for this episode. I hope you have your great day and have a nice time with your family, with your friends. I'll see you in the next episode. Goodbye.